Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 9 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Peningkatan kasus COVID-19 sepekan ini membuat masyarakat di Sumsel, khususnya di kota Palembang, kembali dihantui ketakutan. Berbagai tanggapan bermunculan di kalangan masyarakat, termasuk selebgram kota Palembang, Cek Raisa Balabala. Peningkatan kasus COVID-19 di Sumsel cukup drastis. Dalam sehari kasus bisa mengalami peningkatan 100%. Pemerintah terus berupaya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjauhi keramaian. Selebgram kota Palembang Cek Raisa Balabala menuturkan, banyak masyarakat saat ini telah menerapkan protokol kesehatan. Kendati demikian, tingkat kewaspadaan harus terus dilakukan. Menurutnya, jika bukan masyarakat sendiri yang menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan, maka akan sulit juga pandemi COVID-19 hilang. Semua tergantung dari kesadaran masyarakat. Terpisah, Said warga Bukit menambahkan dengan adanya penambahan kasus COVID-19 membuat kekhawatiran sendiri bagi masyarakat. Selama ini masyarakat sudah terbilang aman dan kondusif semenjak kasus menurun. Namun mendengar kabar COVID-19 kembali meningkat akan membuat kewaspadaan lebih tinggi. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo membuka turnamen sepak bola U15 dan U13 zona Sumsel tahun 2022. Turnamen ini memperebutkan Piala Wali Kota. Pembukaan turnamen sepak bola Piala Wali Kota Palembang U15 dan U13 dilakukan Rabu 9 Februari sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di lapangan Atletik 2 Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Turnamen diikuti 17 kabupaten kota. Harnojoyo berharap melalui turnamen sepak bola ini bisa muncul bibit pemain handal. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Palembang Ansori menambahkan, turnamen sepak bola Piala Wali Kota U15 dan U13 zona Sumsel tahun 2022 ini berlangsung hingga 24 Februari 2022. Dibagi menjadi dua bagian, yakni tertanggal 9 sampai 16 yang akan main U15 dan untuk U13 tanggal 16 sampai 24. Dalam kegiatan ini, sebelum bermain sepak bola, seluruh tim akan melaksanakan swab antigen. Apabila negatif baru boleh bermain di lapangan. Namun, ketika positif tidak boleh mengikuti kegiatan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Fahrul, nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung memenangkan hadiah Grand Prize tabungan Persira Bank Sumsel Babel berupa 1 unit mobil Kijang Innova. Pejabat pengganti sementara Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung Nurhanim Farida mengatakan penarikan hadiah tabungan Persira ini merupakan periode Januari hingga Desember 2021. Diikuti seluruh nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dan nasabah cabang pembantu di Kabupaten Oki. Selain hadiah utama 1 unit Kijang Innova, hadiah lain berupa sepeda motor, lemari es 2 pintu, televisi 43 inci, dan laptop untuk masing-masing pemenang di kantor cabang pembantu, termasuk door prize kepada nasabah yang hadir. Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung membawahi 5 cabang pembantu di Tulung Selapan, Tugu Mulyo, Mesuji, SKPD atau Kemang Indah dan Lempuing. Wakil Bupati Oki Haji Jafar Sodik mengatakan dengan adanya penarikan undian Bank Sumsel Babel ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat Oki. Diingatkan kepada pemenang agar mengeluarkan zakat. Bank Sumsel Babel sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat desa. Sementara itu, Fahrul, pemenang hadiah utama mobil Innova, mengatakan sangat tidak menyangka mendapatkan hadiah mobil. Ia telah menjadi nasabah sejak tahun 1986 hingga saat ini. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir membentuk tim khusus percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir.
Tim ini nantinya diharapkan akan membantu Pemkab Ogan Ilir dalam menyelesaikan berbagai masalah, khususnya percepatan penurunan angka kemiskinan di Ogan Ilir. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani, angka kemiskinan di Ogan Ilir saat ini hampir mencapai 14% atau nomor 6 di Sumsel. Untuk itu, TKPP hendaknya memiliki konsep supaya menurunkan angka kemiskinan di Ogan Ilir yang masih tinggi. Tim khusus yang berjumlah 7 orang tersebut akan menjadi pengawal seluruh pembangunan di Ogan Ilir, bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Eti, Sumeko TV melaporkan. 13 orang saksi dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel di persidangan PN Palembang guna mengungkap perkara kasus penipuan dan penggelapan lahan menjerat Insinyur Sari Muda dan Margono Mangkunegoro. Di persidangan yang digelar Rabu 9 Februari, ke-13 saksi yang dihadirkan langsung di hadapan majelis hakim diketuai Yose Rizal SHMH, yakni terdiri saksi pelapor, saksi warga masyarakat di sekitar lahan, serta pemilik lahan. Sidang sesi pertama majelis hakim mendengarkan keterangan saksi pelapor, di antaranya yakni saksi Anton Nurdin selaku kuasa pelapor atas nama Iwan Setiawan, serta Fransiskus yang menjelaskan awal mula perkara yang menjerat dua terdakwa yang dihadirkan secara virtual. Tanah yang dibeli untuk pembangunan serta pengelolaan trase jalur kereta api dari stasiun Simpang sampai dengan dermaga bongkar muat batubara. Adapun kerangka perkara dugaan penipuan yang menjerat kedua terdakwa tersebut, sebagaimana dakwaan JPU diketahui bermula pada sekitar bulan Oktober sampai Desember 2019 lalu. Bermula saat terdakwa Sari Muda mencari tanah untuk kegiatan kerjasama dengan saksi korban Setiawan, berupa pembangunan serta pengelolaan trase jalur kereta api dari STA Simpang sampai dengan dermaga bongkar muat batubara. Diketahui bidang tanah yang dicari oleh Sari Muda yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, adalah milik Nurlina yang kemudian dikuasakan kepada tersangka Margono Mangkunegoro. Dari 7 persil tanah yang dibeli oleh Setiawan senilai 26,2 miliar, ada 1 persil tanah dengan SHM nomor 00035 garing Tanjung Baru, tanggal 24 Januari 2019, milik Dr. Anda Nurlina, seluas 24.887 meter kubik. Tidak dapat dimiliki karena tanah tersebut tidak dilakukan pengikatan jual beli pada hari itu dikarenakan Sari Muda beralasan saat itu bidang tanah dalam permasalahan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar melantik 246 kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir. Pelantikan tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna, Caram Segugu Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya, Rabu 9 Februari. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan rotasi hanya untuk penyegaran 228 kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Ogan Ilir yang dilantik sebagian besar orang lama. Kepala sekolah yang baru hanya berkisar 15 atau 20 orang. Dengan rotasi ini hendaknya seluruh kepala sekolah bisa lebih fresh dan semangat. Dengan semangat yang tinggi akan berdampak pula pada guru-guru di sekolah tersebut. Panca berpesan kepada kepala sekolah fokus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir. Tugas seorang tenaga pendidik adalah mendidik generasi muda. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.